Ya, selamat pagi sahabat-sahabatnya Rumah Hijau dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Pagi hari ini bersyukur sudah sempat olahraga pagi, dan saat sedang nyiup ya bahasa Jawanya, ya lagi santai-santai untuk kemudian mengeringkan keringat, saya dijapri sahabat saya, teman saya yang saat ini domisili di Bandung. Dia sedang banyak di rumah dan kemudian lagi asik menekuni beberapa kegiatan terkait dengan urban farming. Beliau punya komposter, sudah pernah pasang hidroponik juga, saya pernah bantu memasangkan ke rumahnya di Bandung. Dan kemudian pagi ini beliau menjapri saya, menanyakan apakah bawang putih itu bisa dihidroponik. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik nih teman-teman. Karena apa? Karena saya juga mendapatkan beberapa pertanyaan yang kurang lebih mirip. Apakah bawang merah, bawang bombay itu bisa dihidroponik nggak sih? Apalagi karena dia kan secara kebutuhan umbi-umbian itu kan memang tidak didesain untuk terendam di dalam air. Lalu bagaimana cara dia kemudian bisa dihidroponik? Nah, sahabat-sahabat semua, perlu saya ceritakan kembali sedikit bahwa hidroponik itu prinsip dasarnya adalah merupakan menanam tanpa menggunakan tanah. Jadi betul-betul menggunakan kekuatan air di dalam menghidupi tanamannya. Jadi betul-betul media tanamnya atau cara menanamnya itu betul-betul nggak pakai tanah, tanpa tanah sama sekali. Tapi boleh menggunakan media tanam yang memiliki karakter mirip tanah, tetapi bukan tanah. Nah, itu yang kemudian perbedaannya di situ. Apa media tanam yang bukan tanah untuk hidroponik? Yaitu adalah sekam bakar dan kokopit, atau bahasa gabungannya, bahasa gampangnya adalah sebako, sekam bakar dan kokopit. Kenapa sekam bakar dan kokopit? Sekam bakar memiliki karakter kering, dia tidak menyerap air. Sedangkan kalau kokopit, dia dari serat kelapa yang kemudian dia menyerap air, sehingga sekam bakar dan kokopit ini kalau dijadikan satu, dia menjadi sebuah media tanam yang mirip tanah. Namun sekali lagi, airnya yang digunakan tidak adalah air-air yang sudah diberikan nutrisi. Nah, jadi nutrisi AB mixnya tetap diberikan, namun dengan cara disiramkan setiap hari. Makanya disebutnya juga dengan metode tanam hidroponik atau guyurponik. Jadi ini yang kemudian juga menjawab, katakanlah ada ya mungkin bisa guyon atau kemudian memang serius, ada yang nanya, "Mas, kalau pisang bisa ditanam hidroponik?" Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena saya pernah lihat pisang tumbuh dalam hidroponik. Pepaya bisa? Bisa. Saya juga pernah lihat pepaya tumbuh di dalam metode hidroponik. Artinya apa? Pepayanya itu tumbuh di dalam sebuah pot, di dalam sebuah wadah yang diisi sekam bakar dan kokopit, namun bawahnya tidak berlubang, sehingga kemudian setiap hari si pemilik tanamannya udah aja mengguyur saja, mengguyur dengan nutrisi AB mix yang sudah dicampur, yang sudah diatur dengan ppm kisaran antara 500 sampai 1000, tergantung kemudian kebutuhan tanamannya. Artinya apa? Tetap diguyurkan tanamannya, tetap diguyurkan airnya setiap hari. Nah, kenapa kemudian saya tidak mempraktekkan itu di rumah? Sebetulnya prinsipnya sederhana, mengurangi kerepotan. Karena mengguyur itu kan sama dengan menyiram setiap harinya. Kalau kita kemudian mempersiapkan nutrisi AB mix di dalam satu wadah tersendiri untuk diguyur, kalau memang sungguh-sungguh ingin mempersiapkan itu, bagus banget. Cuma karena dengan kondisi saya sekarang, saya memutuskan saya lebih baik dengan metode hidroponik yang tidak terlalu banyak kerepotannya lah, kurang lebih seperti itu. Namun sekali lagi itu bisa dilakukan, dan sesungguhnya saya juga melakukan itu di rumah saya, seperti tadi yang saya kasih lihat. Makanya kepada Bro Vicky, nah Vicky Teguh ini yang kemudian bertanya kepada saya, bagaimana, apakah bawang putih bisa ditanam secara hidroponik? Bisa dengan cara guyurponik seperti ini. Nah, apa yang dibutuhkan dalam metode guyurponik? Sebelum saya bahas, saya mau sapa dulu teman-teman yang ketawa nonton. Wih, ada Jeng Anissa Taruk. Saat ini sebetulnya sedang di Amerika kan. Kalau sekarang jam 9 pagi, berarti di sana sedang jam 9 malam ya. Semoga sehat di sana. Jeng Anissa, salam buat Bang Yuli dan Satria. Semoga suasana Covid ini kan nggak cuma di Indonesia juga, tapi di Amerika juga. Semoga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, dan sehat-sehat selalu tentunya. Wih, ada juragan kita Bro Gandhi, dan ada Kak Virus, Bang Virus ya, Bang Virus Bastari. Oke, kembali lagi ke soal hidroponik. Apa yang perlu kita persiapkan? Pertama, jelas kita perlu mempersiapkan sekam bakar dan kokopitnya.
Yang kedua adalah wadahnya. Jadi pastikan teman-teman ketika ingin berguyur ponik menggunakan wadah yang tidak berlubang di bawahnya ya. Jadi di bawahnya tidak ada lubangnya. Andai kata teman-teman adanya pot yang umumnya, maka bagian bawahnya ditutup. Ditutupnya bisa pakai katakanlah pakai styrofoam atau kemudian pakai plastik. Ya, intinya adalah airnya jangan sampai lolos keluar. Dan di dalam metode guyur ponik juga ketika kita mengguyur juga nggak usah banyak-banyak, tidak seperti katakanlah metode tanam konvensional, katakanlah di rumah Kak Ana nih yang kebetulan lagi ketahuan nonton nih. Selamat pagi Kak Ana, Kang Cep, semoga sehat. Katakanlah menyiram tanaman-tanaman di dalam pot, kan nyiramnya dengan penuh sukacita gitu ya, banyak sampai kemudian airnya luber-luber kemana-mana. Nah, di dalam sistem guyur ponik itu disirami secukupnya aja, betul-betul yang penting menjaga kelembapan si media tanamnya ini dengan air yang bernutrisi. Itu prinsipnya guyur ponik, Bro Vicky ya. Jadi ketika kita menanam bawang putih, tancapkan bawang putihnya di sini, kemudian di dalam sekam bakaran kokopit, kemudian disiram secara berkala. Dijaga kelembapannya jangan sampai tergenang. Justru jadi memang ini dikhususkan, biasanya metode-metode guyur ponik ini dikhususkan buat tanaman-tanaman yang akarnya tidak bisa terendam air lama, seperti umbi-umbian seperti bawang-bawangan, itu memang tipenya tidak bisa terendam lama, maka dia butuh media tanam seperti ini. Atau mungkin buat tanaman yang ukurannya besar, pepaya misalnya, ditanam di metode NFT bisa roboh instalasinya. Atau kemudian ditanam di Dutch bucket, embernya pun terlalu kecil, maka dia biasanya waktu saya lihat di rumah mentor saya itu Bu Berta, waktu itu saya ke restorannya beliau yang ada instalasi hidroponiknya di daerah Magelang kalau nggak salah. Nah itu beliau menggunakan pot besar yang kemudian dikasih sekam bakar kokopit, pepayanya numbuh di situ, berbuah di situ, bahkan pendek ukurannya, keren banget, nggak nyampe 1 meter tapi sudah berbuah pepayanya. Jadi bisa metode guyur ponik ini bisa diterapkan. Bahkan guyurnya gini, pohon durian bisa ditanam nggak di hidroponik, atau apel mangga bisa. Pertanyaannya seberapa kuat Anda nyiram itu tanaman setiap hari selama bertahun-tahun. Kalau tanaman-tanaman keras begitu ya biarkan dia ditanam secara organik. Yang penting tugas kita adalah menjaga tanah-tanah di sekitarnya tetap gembur. Kita bisa melakukan composting di situ, bikin lubang organik, biopori dan sebagainya, supaya kemudian si akar tanaman durian dan apelnya mendapatkan nutrisi. Tapi kalau metode guyur ponik tidak seperti itu. Metode guyur ponik saya lagi, dia didesain tidak untuk menggenangi media tanamnya. Jadi betul-betul dia sekedar jaga kelembapannya saja. Nah, saya kebetulan punya kangkung ini. Jadi ini kangkung guyur ponik saya. Dan kemudian di dalamnya kalau teman-teman bisa kelihatan ada selada juga, ada bibit selada yang bertumbuhan. Jadi ini menjadi wadah tempat, katakanlah misalkan saya ada bibit-bibit yang lagi mulai kadaluarsa nih, sudah saya semai dalam waktu 3 hari nggak tumbuh. Wah, daripada saya ber-PHP lama dengan satu kemasan itu, semuanya saya tuang aja ke dalam sekam bakar dan kokopit ini. Andai ada kemudian bibit atau benih yang bertumbuhan, saya tinggal ambil dan saya pindahkan ke rockwool. Jadi ini salah satu fungsinya si wadah dengan sekam bakar dan kokopit ini. Nah, ada guru saya Pak Trisna, selamat pagi Pak. Nah, bagaimana cara kemudian mengairi guyur ponik? Saya kasih contoh dulu. Jadi sekali lagi teman-teman, dalam melakukan guyur ponik, teman-teman tetap perlu menyiapkan ini, nutrisi AB mix ya. Siapkan nutrisi A dan B-nya, silahkan campur di dalam wadah, katakanlah ember atau kemudian jirigen, silahkan sudah dicampurkan di sana. ppm-nya diukur antara 500 sampai 1000 untuk dituangkan. Nah, kalau saya gimana guyur poniknya? Saya kebetulan, saya kasih lihat ya. Saya ini kebetulan karena punya beberapa instalasi hidroponik, jadi saya guyur poniknya menggunakan wadah ini. Maksudnya begini. Jadi si wadah ini saya bawa ke instalasi saya. Nah, instalasi saya kan ada nutrisinya nih. Ya udah, saya tinggal nampung di sini airnya. Saya ambil ya kira-kira hampir semangkok begini. Baru kemudian ini kan air yang sudah ada nutrisinya nih, teman-teman. Air yang sudah ada nutrisinya. Sudah deh, langsung diguyurkan saja di sini. Guyur. Makanya disebutnya guyur ponik, karena dia untuk mengguyur. Sekali lagi deh, biar agak banyakan. Karena kemarin di Jakarta luar biasa teriknya.
ya bersyukur, jadi sebetulnya tanaman-tanaman jadi dapat kesempatan berfotosintesis dengan luar biasa. Tapi ya itu, kita perlu menjaga kelembapan kadar airnya baik tanaman organik maupun hidroponik kita. Dah, guyur lagi, ratain aja di sekam bakar kokopitnya, guyur. Nah kan jadi kelihatan subur ya ini kangkung-kangkungnya. Nah, ini kangkung-kangkung yang bertumbuhan dengan metode guyur ponik. Jadi buat sahabat saya membuat video ini terinspirasi dari pertanyaan sahabat saya yang tinggal di Bandung, Bro Vicky Teguh Perwira, bahwa bawang putih bisa ditanam secara hidroponik. Bisa, dengan metodenya apa? Metodenya guyur ponik. Yaitu jadi teman-teman atau Vicky ya, silahkan. Tadi nanya nyari sekam bakar kokopit di mana, Tokopedia ada yang menyediakan, kokopitnya ada, sekam bakarnya ada. Jadi tentu juga di toko-toko katakanlah penyedia tanaman di sekitar kita bisa jadi ada, bisa cari di sana. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba hidroponik tapi tetap tidak mau meninggalkan kebiasaan atau teknik menyiram setiap harinya, nah ini bisa dilakukan metode hidroponik seperti ini. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ada Mas Wondo, Mas Wondo Gambas, terima kasih jempolnya Mas, stikernya penuh semangat sekali. Saya lagi kepada sahabat-sahabat semua di pagi hari ini, pagi yang cerah dan mudah-mudahan menjadi pagi yang membahagiakan untuk kita semua. Di hari saya syuting ini di hari Kamis, sehari sebelum pelaksanaan ibadah puasa di esok hari Jumat, saya melalui channel Rumah Hijau.net ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat sahabat-sahabat yang menjalankan ibadah puasa mulai esok hari. Semoga puasa bulan ini, puasa tahun ini menjadi puasa yang penuh keberkahan buat sahabat-sahabat semua. Banyak hal yang bisa kita renungkan bersama, banyak hal yang bisa kita tafakurkan bersama, kita renungi bersama betapa luar biasanya alam semesta di dalam menjaga keseimbangannya. Apakah kita termasuk ke dalam manusia-manusia yang berada di dalam golongan seimbang tersebut? Artinya apa? Tentu kita berkegiatan, kita mencari nafkah. Apakah pada saat yang sama kita juga turut menjaga lingkungan kita? Karena di dalam kita mencari nafkah bergerak, tentu kita menghasilkan sampah kan? Nah, apakah sampah-sampah kita itu sudah kita bantu, kita olah, kita pilah, kita tempatkan sesuai dengan jenisnya supaya bisa didaur ulang lagi? Sahabat-sahabat semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga menjadi bulannya penuh berkah bagi kita semua sekeluarga. Karena sekarang lagi momen di rumah aja, semoga menjadi momen-momen yang penuh kebersamaan untuk keluarga juga. Dan kembali saya mengingatkan teman-teman semua, yuk kita selain kita berurban farming, menanam dengan metode hidroponik seperti ini, kita mulai mempraktekkan memilah sampah-sampah kita, minimal organik dan anorganik dulu. Karena begitu anorganik sampah Anda terpilah, begitu Anda taruh di tempat sampah di depan Anda, maka itu bisa dimanfaatkan lagi oleh sahabat-sahabat kita yang lain, baik pemulung maupun pengelola bank sampah di sekitar kita. Minimal dipilah dulu, karena begitu tidak tercampur dengan organiknya bisa menjadi manfaat, yang anorganiknya juga bisa menjadi manfaat. Kebetulan pagi ini di grup Sahabat Rumah Hijau, grup yang berisi sahabat-sahabat yang pernah saya bantu baik dalam hidroponik maupun penyediaan komposting, pada sharing tuh soal penghasilan POC. Wah, itu senang banget saya, karena apa? POC yang dari komposter itu kan hasil dari sampah rumah tangga. Bayangkan, sampah yang selama ini kita buang begitu saja dan kemudian menumpuk di tempat sampah kita, ternyata bisa menjadi manfaat di tempat kita masing-masing. Ya sahabat semua, semoga sharing pagi ini saya bermanfaat. Bro Vicky, semoga bermanfaat ya. Video ini saya buat khusus buat Anda. Bagi yang teman-teman yang mau komentar, boleh silakan tinggalkan pertanyaan di Facebook ini, IGTV, atau kemudian di YouTube-nya Rumah Hijau.net. Boleh subscribe nih di channelnya YouTube-nya Rumah Hijau.net. Semoga kemudian bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di dalam urban farming pagi hari ini. Terima kasih sahabat semua. Tetap menjaga kesehatan, tetap berbahagia, tetap di rumah aja di masa-masa ini. Sampai kita ketemu lagi di sharing-sharing live Facebook bersama Andito dari Rumah Hijau.net yang lainnya. Terima kasih. Ada Kak Suminar Hadi Dodo. Selamat pagi Kak Suminar. Terima kasih banyak.